warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPH dan Penguin yang abang banggakan semua. Alhamdulillah dari info yang abang dapat, teman-teman hari ini mau melakukan sosialisasi ke kelas angkatan 2025 kan. Jadi sesuai yang tertera di sini, mungkin abang izin kasih rekomendasi tentang teknik sosialisasi untuk FOS kami 2026 ini. Teman-teman boleh ambil ini sebagai referensi atau boleh anggap sebagai catatan tambahan saja. Teman-teman tidak perlu eh, fokus ataupun berpacu dan mereferensikan ini sebagai hal yang teman-teman sosialisasikan nanti. Baik, Bismillah, kita mulai. Baik, untuk segala kegiatan kita, termasuk nanti untuk sosialisasi teman-teman, jangan lupa awali dengan Bismillah agar diberikan kemudahan dan kelapangan oleh Allah dan menjadi bagian dari amal kebaikan kita. Amin. Baik, sebelum abang kasih rekomendasi, insya Allah abang usahakan untuk sesingkat mungkin untuk rekomendasi nantinya. Abang mau kasih beberapa motivasi untuk teman-teman bahwa di sini dijelaskan bahwa teman-teman semua adalah yang terpilih, suatu kelompok yang memang dipilih, bukan yang terakhir dipilih. Kenapa begitu? Apakah ini abang cuma ngomong asal atau apa buktinya? Nah, jadi eh, kalau teman-teman ingat, mungkin dalam proses teman-teman bergabung di FOS kami banyak banyak lika-liku ataupun hal-hal yang teman-teman lewati, teman-teman hadapi, mungkin dari abang kakak DPP, dari kami, ataupun mungkin dari kendala internal teman-teman yang kami sendiri tidak tahu. Jadi kenapa Bang berani ataupun bilang bahwa teman-teman adalah the chosen one atau yang terpilih? Yang pertama, bahwa teman-teman diajak melalui pendekatan personal yang bertahap. Kalau teman-teman ingat kembali, ada tuh mulai dari akhir Desember mungkin ya, dari abang kakak DPP, terus ketika BPH, Badan Pengurus Harian, Badan Pengurus Inti, dalam artinya hampir sama juga, terpilih, yaitu Saudari Iin, Kia, dan Atina. Nah, dan juga beberapa calon pengurus inti yang memang dari awal mau ikut bergabung. Nah, itu ada juga kan yang mengajak teman-teman semua lalu setelah calon pengurus inti ini memantapkan hatinya, jadilah pengurus inti terpilih. Nah, dari pengurus inti terpilih ada juga yang mengajak teman-teman kan dan terakhir itu ialah dari jalur ataupun tahapan teman dekat. Langkah ini semua itu udah kayak lingkaran. Bisa jadi teman-teman yang diajak duluan oleh abang kakak DPP atau bisa jadi mengajak teman duluan untuk gabung di komunitas ini ialah teman dekat. Apapun itu metode ataupun seberapa banyak teman-teman eh, mendapatkan tahapan ini itu sama sekali bukan berarti teman-teman itu di terakhir dipilih, tetapi memang kami ataupun dari teman-temannya juga berusaha sebisa mungkin untuk tidak memaksa, apalagi jika menyangkut masalah ataupun kendala internal. Seperti yang biasa Abang sampaikan, jika memang kendalanya tidak diizinkan oleh orang tua, itu tidak bisa lagi kita paksa dan kita hargai keputusan itu. Untuk itu, Abang apresiasi yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang sejauh ini udah bergabung dan berjuang di FOS kami sampai saat ini dan insya Allah kedepannya juga. Terima kasih sekali lagi Abang ucapkan. Lalu yang kedua, buktinya ialah teman-teman bergabung sini datang dari berbagai latar belakang pendidikan sebelumnya. Di FOS kami tidak ada syarat khusus apakah teman-teman harus berasal dari pondok pesantren hebat ataupun yang memiliki hafalan, baik itu mungkin hafalan Al-Quran, hadis, kitab kuning, atau sebagainya. Tidak ada sama sekali syarat khusus tersebut.
Dan abang juga rasa tidak ada orang yang ada di dalam pos kami ini yang memiliki bakat-bakat yang sesempurna itu. Jadi kita di pos kami memang sama-sama belajar dan ingin berubah ataupun ingin berbuat baik bersama. Jadi dengan berbagi latar belakang yang ada, manfaatkanlah keberagaman ini untuk teman-teman saling melengkapi dan juga berinovasi. Buatlah apapun yang teman-teman inginkan tanpa perlu berpatokan dengan tahun sebelumnya. Mungkin yang bisa diambil tahun sebelumnya itu hanya yang baik-baiknya saja. Kalau yang nggak baiknya, nggak usah teman-teman ambil. Silakan teman-teman berinovasi apapun itu untuk tahun ini. Insya Allah dari abang secara pribadi akan memandu jika itu memang udah sesuai. Dan akan langsung setuju jika abang rasa itu sudah sangat pas. Lalu yang ketiga, kenapa teman-teman merupakan yang terpilih ialah karena adanya rasa tanggung jawab dan sifat kepemimpinan. Dan dua sifat ini tidak semua orang memiliki dua hal ini sekaligus. Bisa jadi ada orang yang hanya memiliki sifat tanggung jawab, tapi belum tentu dia punya sifat kepemimpinan. Atau punya sifat kepemimpinan, tetapi belum tentu ada tanggung jawabnya. Nah, dua paket komplit ini jarang sekali dijumpai pada orang-orang lain. Dan teman-teman, abang rasa memiliki dua paket komplit ini. Karena dari rasa tanggung jawablah teman-teman mau ngambil amanah ini, dan karena sifat kepemimpinanlah teman-teman mau melanjutkan stafet perjuangan ini. Dan berbicara tentang kepemimpinan, mungkin teman-teman ataupun kita semua sudah familiar dengan kata khalifah dan juga kata khilaf. Secara kasat mata itu dilihat dua kata ini merupakan dua kata yang berbeda. Tapi dalam bahasa Arab, huruf-huruf penyusunnya itu hampir sama. Khalifah berarti pemimpin, khilaf berarti kesalahan ataupun kekhilafan. Nah, kenapa dua kata ini dalam bahasa Arab memiliki dasar huruf yang sama? Jadi, eh, khalifah itu ialah pemimpin, sedangkan khilaf kesalahan, yang mana keduanya itu jika ditelusuri lebih lanjut itu artinya orang yang meneruskan sesuatu dari yang sebelumnya atau yang di belakangnya. Khalifah ialah yang meneruskan dari pemimpin sebelumnya. Khilaf ialah kesalahan yang bisa jadi disebabkan oleh kurangnya persiapan sebelumnya atau di belakangnya. Jadi dua hal ini merupakan hal yang saling melekat dan berkaitan satu sama lain. Seorang pemimpin, dia bisa saja mencontoh pemimpin sebelumnya, tetapi jika dia salah mencontoh, dia bisa melakukan kekhilafan ataupun kesalahan dari apa yang ada di belakangnya itu atau apa yang ada di sebelumnya. Maka mari kita semua hati-hati terhadap tanggung jawab dan sifat kepemimpinan. Oke, terakhir, motivasi yang paling tinggi untuk kita semua ialah Quran Surah Muhammad ayat 7. Bisa saja motivasi yang abang sampaikan sebelumnya itu cuma manis di tampilan saja. Tapi Al-Quran ialah janji Allah yang hak, yang pasti, dan Allah akan selalu menjaga janjinya sebagaimana ia menjaga Al-Quran ini yang murni sampai ke tangan kita sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti ayatnya? Yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat ini, jujur abang langsung terpikir kemarin ketika pas teman-teman melaksanakan kultur. Dan abang sangat apresiasi bagaimana perjuangan dan dedikasi teman-teman dalam mempersiapkan acara kultur itu. Jadi kemarin ketika ada kendala di persuratan peminjaman tempat, abang sempat terpikirkan bahwa ketika udah dikasih izin sama dokter Del, di situ abang langsung terpikirkan ayat ini bahwa teman-teman semuanya bergerak atas jalan dakwah walaupun itu tentang ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran bisa juga dijadikan sebagai sarana dakwah. Teman-teman di sana kan juga sekaligus
mempromosikan post kami dalam tanda petik tidak langsung, mempromosikan secara tidak langsung. Jadi Allah selalu menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Dan apakah memang agama Allah itu perlu ditolong? Sebetulnya tidak. Tetapi kitalah sebetulnya yang harus mengambil peran dalam agama itu. Karena seperti abang bilang di awal tadi, teman-teman ialah orang terpilih. Dan tidak semua orang terpilih untuk menolong agama Allah ini. Walaupun tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menolong agama Allah itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Karena itu ialah sunnatullah ataupun aturan yang benar dari Allah. Oke, ini ialah ultimate motivasi.